Halo guys, selamat datang kembali di Bahas Talk Movie, channel yang membahas alur dari sebuah film. Video kali ini, gue yakin nih, buat kalian yang main PS2 udah nggak asing lagi buat filmnya. Karena film yang gue bahas ini adalah pencetus dari game PS2 tersebut, yaitu film The Warriors tahun 1979. Dimana film ini menceritakan perkumpulan geng yang ada di kota yang saling memperebutkan wilayah kekuasaan serta perjuangan geng The Warriors untuk berhadapan dengan geng lain. Dan gue bakal disclaimer dulu karena mungkin akan ada adegan pukul-pukulan guys. So, bagaimana ceritanya? Langsung aja ke filmnya The Warriors 1979. Pada awal scene, film menceritakan tentang rencana sebuah geng yang berpakaian mencolok berwarna merah gagah yang dipimpin oleh Cleon. Geng tersebut bernama The Warriors. Mereka bertujuan dengan menggunakan kereta untuk mendatangi acara perkumpulan yang akan dihadiri oleh hampir seluruh geng yang ada di kota. Acara tersebut diketuai oleh Cyrus, dan acara ini bertujuan untuk menyatukan seluruh geng yang ada di kota dan saling damai berdampingan. Nampak para geng The Warriors sangat antusias untuk acara tersebut dan juga diarahkan agar tetap waspada di acara tersebut. Hingga sesampainya di tempat yang ditentukan, sudah banyak sekali berkumpul geng-geng kota yang beragam. Dan Cyrus pun memulai pidatonya untuk menyatukan para geng. Pidato tersebut dipenuhi rasa semangat dan tentunya para geng yang memperhatikannya mereka sangat antusias. Namun di tengah itu semua, hal yang membuat perselisihan pun terjadi nih guys. Di mana terjadi penembakan kepada Cyrus yang dilakukan oleh salah satu anggota geng Rogus bernama Ladder yang tidak bertanggung jawab. Sontak dari kejadian itu membuat rangkaian acara pun harus dihentikan dan para geng pun berhamburan kabur berlarian lantaran kehadiran polisi yang ada. Cleon yang ada di posisi itu mencoba mengamankan situasi dan melihat apa nih yang terjadi. Namun naas, Cleon pun yang niatnya baik malah terkena fitnah dari pelaku penembakan hingga akhirnya Cleon pun dipukul habis-habisan. Keadaan pun menjadi sangat kacau. Para geng, termasuk The Warriors, mereka saling mencoba mencari jalan keluar karena adanya polisi tadi yang kemungkinan akan mengejar dan menangkap mereka semua. Geng The Warriors pun berhasil kabur, tetapi sangat disayangkan karena pemimpin mereka, Cleon, tertinggal, tidak selamat kabur dari tempat itu. Hingga dari ini semua, Swan sebagai wakil dari The Warriors pun mengambil alih dan memutuskan jalan terbaik, yang mana mereka harus kembali pulang ke tempat mereka berasal di Coney Island. Di sisi lain, anak buah dari Cyrus, The Reeves, yang tahu akan kejadian pemimpinnya tertembak dan mendapatkan info bahwa The Warriors lah yang sudah menembak Cyrus, menginginkan The Warriors ditangkap, mau mereka hidup maupun mati. Informasi tersebut menyebar melalui radio ke seluruh kota. Hingga hal ini diketahui oleh para geng lain yang saat ini akan melakukan apapun untuk menangkap dan mencari keberadaan geng The Warriors. Geng The Warriors sungguh terpojok. Mereka berusaha agar bisa selamat kembali pulang ke rumahnya. Tetapi tentu hal itu tidaklah mudah bagi mereka karena mereka harus berhadapan dengan geng-geng yang ada di sana. Kejadian pelarian pertama, mereka tidak sengaja bertemu dengan Turnbull ACS dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Beruntung dari kejadian ini, mereka semua selamat dan berhasil menaiki kereta. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena di salah satu stasiun terjadi kebakaran yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang. Dan di sisi lain, pelaku penembakan dari geng Rogus pun mencoba untuk tutup mulut atas kejadian itu dan berusaha agar perlakuannya itu tidak diketahui oleh orang lain. Sementara itu, The Warriors yang tengah kebingungan mencari jalan pulang lagi-lagi bertemu geng kota, yaitu The Orphans. Di sini The Orphans tuh layaknya preman aja
aja guys yang menghalangi jalannya The Warriors. Tapi nyalinya tuh ciut, nggak berani buat ngelawan The Warriors. Kayak so jago lah pokoknya. Dan di sini juga lah The Warriors bertemu dengan satu wanita yang bernama Mercy. Setelah percakapan panjang yang saling menjelaskan satu sama lain, geng Orphan pun sedikit melawan. Tetapi The Warriors yang tangguh dapat membuat Orphan pun panik. Dan karena kalah jumlah nih, The Warriors memutuskan untuk kabur aja dan menaiki kereta lainnya untuk arah pulang. Namun di sini Mercy tidak sengaja ikut The Warriors karena ingin menjauh dari The Orphans. Di tengah perjalanannya, mereka tak sengaja bertemu dengan kepolisian yang lantas otomatis mengejar geng The Warriors. Mereka saling mengejar yang menyebabkan anggota The Warriors saling terpencar sampai-sampai menyebabkan Fox, salah satu anggota The Warriors, menjadi korban. Setelah mereka saling terpisah, mereka pun menghadapi permasalahannya masing-masing, di mana Ajax, Cowboy, dan Rembrandt yang dikejar oleh geng Baseball Furies, sehingga mereka pun harus melakukan sedikit perlawanan, yang beruntung mereka bisa lepas dari pengejaran tersebut. Mereka saling terpisah menjadi beberapa orang, dan jadi alurnya gue bakal jelasin gimana kejadian yang mereka alamin masing-masing guys pas lagi berpisah. Yaitu lanjut nih, dimulai dari bagian yang agak lucu guys, yaitu dimana Ajax yang melihat perempuan dan otomatis Ajax menggodanya. Namun siapa sangka ternyata perempuan itu merupakan anggota kepolisian yang menyamar. Hal itu menimbulkan Ajax tertangkap, dan apa boleh buat, temannya hanya bisa kabur dan meninggalkannya. Dan selanjutnya di sisi lain, Vermin, Chochis, dan Snow yang masih terpisah, ia terjebak oleh geng perempuan yaitu Lizzies. Mereka terbuai akan godaan itu dan melupakan misinya untuk kembali ke rumah. Mereka pun telat menyadari bahwa itu adalah jebakan, hingga geng perempuan itu pun menyerangnya langsung. Dan apa boleh buat, mereka pun panik dan kocar kacir untuk mencari jalan keluar. Emang cewek terus pikirannya. Beruntung mereka berhasil kabur meskipun Snow mendapatkan satu tembakan. Hingga dari kejadian ini, Warriors pun menyadari bahwa seluruh geng sedang memburunya dan mengira bahwa geng Warriors lah yang membunuh Cyrus. Hingga singkat cerita, pada akhirnya sedikit demi sedikit mereka mulai bertemu dan berkumpul kembali dan langsung mendapatkan permasalahan lagi yang sama tentunya, yaitu bertengkar dengan geng yang ada di kereta. Mereka saling adu pukul satu sama lain membela diri mereka masing-masing, yang tentunya perkelahian ini dimenangkan oleh geng The Warriors. Di sisi lain, kabar ini didengar oleh anggota anak buah Cyrus yang sejauh ini mereka kesulitan untuk menangkap The Warriors. Setelah pertarungan yang melelahkan, The Warriors pun melanjutkan perjalanannya dengan kereta sambil memikirkan rencana dan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga singkat cerita, pagi pun datang dan mereka pun telah sampai di Coney Island alias rumah mereka yang alhamdulillahnya selamat juga dari pengejaran. Tetapi tak disangka, ternyata Rogus, Ladder, sudah sigap mengikuti The Warriors, di mana tujuan Ladder ini untuk mengalahkan The Warriors. The Warriors yang sudah menyadari ini mengatur siasat untuk bersiap melawan Ladder, hingga duel maut pun akan segera terjadi antara The Warriors dan Rogus. Tetapi belum aja mulai gelutnya nih, si Ladder udah KO sama si Swan. You're crazy. You're dead. Di sini gue liatnya kayak gampang amat, easy, dengan make lempar pisau nih si Swan sampai bisa mengalahkan dan membuat si Ladder nangis gitu aja. Dan gue agak kayak panjang-panjang taunya ngalahin gampang banget gitu. Dan di sana juga dihadiri oleh The Reeves yang kini sudah mengetahui bahwa The Warriors tidak bersalah dan melepaskan The Warriors dan segera menangkap Ladder dan gengnya sebagai pelaku utama tersebut. Dan ya, auto dipukulin dan bonyok mereka semua. Dan kayak cepet banget sih emang. Dan film pun berakhir dengan diakhiri dengan informasi radio yang mengatakan perdamaian dan pemulihan nama baik bagi The Warriors. Dan ya, film
pun berakhir. Dan itu dia akhir dari film The Warriors. Dan untuk film di tahun segitu loh, 1979, udah bisa dibilang seru lah guys. Meskipun kayak ada kurangnya, tapi ya wajar. Apalagi film ini juga dijadiin games yang pas dimainin jujur seru banget coy. Untuk pelajaran yang bisa diambil dari film ini apa ya? Paling ya jaga terus perdamaian kali ya. Sama yang geng-geng gitu kayaknya udah gak zaman lagi deh. Jadi ya tinggalin aja lah. Untuk IMDb untuk film ini adalah 7,5 dan mungkin sekian guys untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.